channel Nathan Sih. Jadi di video kali ini aku mau buat video tentang natives. Nah, nativesnya ini apa? Aku yakin buat kalian yang sekarang baru lulus dan target kalian mau bekerja dengan mapan dan sesuai dengan keinginan orang tua, kalian harus nonton ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian udah lihat di judulnya, pasti kalian tahu kalau aku mau bahas tentang apa. Yups, bener banget. Jadi video kali ini aku mau buat video tentang tips and trick biar kalian masuk jadi anak PNS, atau tips and trick gitulah biar kalian bisa jadi PNS. Nah, aku bakalan datengin narasumber yang bener-bener terpercaya karena emang dia bener-bener masuk PNS dan hasil jerih payahnya sendiri gila. Dan kalian pasti tahu siapa orangnya karena di natives yang sebelumnya dia pernah jadi narasumber juga. Ya, pasti kalian tahu kan siapa. Aku panggil aja narasumbernya, yaitu Mbak Caca. Dadah, jadi ini dia narasumber aku. Jadi buat kalian yang udah nonton video natives yang sebelumnya, yang tentang gimana sih cara dapetin IPK yang sempurna, nah kalian pasti kenal lah sama ini siapa. Yaps, gak lain dan gak bukan, dia adalah kakak aku, Mbak Caca. Halo semua. Ya, ini kenalin, aku Monica, kakaknya Nathan ya. Jadi gimana nih, kita mau ngobrolin apa? Jadi sesuai dengan judulnya tuh aku pengen kamu nge-share pengalaman kamu dari awal, gimana sih cara daftarnya jadi CPNS dan sampai keterima. Karena ini menurutku bener-bener kayak berguna banget ya sih buat kalian yang nanti mau cari kerja. Dan pasti ini kan pekerjaan idaman orang tua. Pasti orang tua nyuruh semua masuk PNS. Katanya sih kalau keterima di PNS menantu idaman. Ups. Halo semua, nama aku Monica dan sini aku kakaknya Nathan. Jadi teman-teman, ini aku mau menceritakan pengalaman aku ketika mendaftar CPNS hingga keterima sebagai ASN. Aku mendaftar sebagai ASN itu sudah 2 kali guys, tahun 2018, 2019. 2018 tuh aku gagal di tes SKD, tes tertulis di tahap pertama di PNS. Untuk 2019 alhamdulillah keterima. Untuk tahap-tahap dalam penerimaan CPNS ini ada 3 tahap nih guys. Yang pertama itu tes SKD. Apa itu SKD? Jadi untuk menguji kemampuan dasar kalian. Nah, untuk tes SKD itu ada 3 yang diujikan. Ada TIU, itu tes intelijensi umum, dimana kalian itu akan dites kemampuan matematika dasar kalian, baik itu logika, silogisme, kayak deret hitung dan lain-lain. Untuk yang kedua ini tes TWK atau yang kepanjangannya tes wawasan kebangsaan, dimana ini kalian diujikan mengenai kemampuan Pancasila, dasar bernegara, ya pokoknya tentang PPKN lah kalau di sekolah-sekolah gitu. Nah biasanya itu kalau TWK itu kan kayak TWK, TIU kan kayak sudah dipelajari di sekolah-sekolah instansi kalian sebelumnya. Terus yang terakhir itu tes TKP, tes kepribadian. Kalau cara simpelnya tuh TKP itu kayak tes psikologi tuh, tes yang ada di diri kita, Kayak tes studi kasus lah. ya studi kasus gitu. Jadi buat kalian yang pernah daftar di sekolah kedinasan kayak STAN, STIS dan sebagainya, pasti kalian akrab lah sama tes-tes ini. Ya itu karena sejenis ya. Dari juga kalau misalkan untuk melamar kerja itu tes-tes tersebut juga dipakai gitu. Ya, hampir sama. Jadi kan udah menjelaskan nih apa itu SKD. Nah yang kedua ini tes SKB. SKB itu tes kemampuan bidang. Jadi posisi yang kalian lamar itu nantinya itu akan diuji
harus tahu apa sih tugas kalian nanti, apa sih kayak tupoksi, kayak tugasnya apa, pokoknya apa, fungsinya apa, terus dikaitkan dengan kayak dasar-dasarnya kayak gitu, kayak undang-undangnya, yaitu lebih susah sih. Dan kalau apa SKB itu juga kayak penentu tahap selanjutnya, jadi kayak apa ya, penyortiran pesertanya itu juga paling banyak kalau SKB. Dan yang terakhir ini wawancara. Jadi kayak penentunya sih, penentu terakhirnya itu tergantung dari masing-masing instansi sih. Wawancaranya gimana, apakah pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Oh, jadi intinya tuh ada 3 tes, SKD, bidang, sama yang terakhir itu wawancara. Nah, jadi aku mau tanya nih ke Mbak Caca, mungkin pertanyaan aku bakal mewakili dari pertanyaan kalian juga. Karena apa ya, kalau mau daftar yang dibutuhin paling penting itu ya pemberkasannya, kayak apa aja yang perlu dipersiapin, ya kan? Dan mungkin kayak tahun ini atau tahun 2021 sama tahun 2020 atau 2019 itu pasti bakalan berbeda kayak pemberkasannya, ya kan? Iya. Jadi ini teman-teman, ini aku mau menjelasin pendaftaran awal ketika kita tuh mendaftar di CPNS. Biasanya itu karena tiap tahun ini berbeda kebijakan dan berbeda aturan, mungkin berdasarkan pengalaman aku ini, untuk berkas-berkas apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Nah, yang pertama itu ijazah pendidikan terakhir kalian, dan yang kedua ini transkrip nilai pendidikan terakhir kalian, dan yang ketiga ini KTP, KK, akta itu dipersiapkan karena itu juga yang paling penting. Nah, yang keempat ini akreditasi. Kalian tuh harus mempersiapkan dua-duanya, baik itu akreditasi jurusan maupun akreditasi universitas, karena siapa tahu kan itu bisa dibutuhkan ya. Jadi kalian mulai curi start. Untuk selanjutnya itu foto. Nah, foto di sini tuh pas foto ya teman-teman, bukan kayak foto selfie atau foto informal. Jadi harus foto formal, baju rapi. Jadi nggak mesti pakai ini sih kayak blazer, kemeja, yang penting rapi. Nah, yang biasanya yang dibutuhkan ketika pendaftaran CPNS itu biasanya background merah, latar belakang background merah. Dan satu lagi nih yang paling penting, ini mensinergikan data masing-masing berkas. Jadi baik itu KTP, KK, dan lain-lain itu kalian itu harus menyamakan data kalian. Kayak misalkan namaku ini nama Monica Evatisti, jadi masing-masing berkas tuh harus sama, karena itu juga kayak penentu untuk di tahap selanjutnya, baik itu data nama lengkap, tempat tanggal lahir maupun alamat. Itu biasanya itu yang apa ya, istilahnya rancu dan apa ya, banyak penyortirannya gitu. Nah, jadi kayaknya setelah pemberkasan selesai itu udah kita tinggal ngelakuin tips and trick dari kamu aja nggak sih, kayak belajar dan sebagainya. Iya. Jadi sekarang aku mau tanya ke Mbak Caca tips and triknya biar masuk ke CPNS. Jadi ini teman-teman, aku mau kasih tips dan trik berdasarkan pengalaman aku. Dan yang pertama, ini kalian mulai fokus belajar. Kenapa? Karena kalian tuh harus bisa curi start dari teman-teman yang lain. Ibarat kata teman-teman lain ini kayak masih masih belum ada persiapan, kalian udah ada persiapan sebelumnya. Dan ini kalau menurut aku nih ya penting banget, soalnya curi start itu bener-bener kayak membantu kalian nanti ketika yang lain belum siap, kalian udah siap, oke, tinggal jalan gitu. Oke, tips yang kedua nih apa? Tips yang kedua itu kalian mulai disiplin diri. Dan disiplin tuh kayak kita itu bisa memanage waktu, ya sih? Kayak hal apa saja sih yang perlu diprioritaskan. Nah, apalagi PNS ini, PNS itu kan mesti kan harus diprioritaskan kan. Jadi mana aja yang dipilah-pilah
sesuai waktunya. Jadi kalau diperjelas ya, maksudnya Mbak Caca tuh kayak tips kedua tuh kalian pinter-pinter aja ngatur waktu kalian. Kalau kalian mau daftar PNS tapi kalian sambil kerja dan sebagainya, ya kalian bisa lah pagi kerja, nanti malamnya belajar dan sebagainya. Curi-curi waktu. Bener banget. Jadi tips yang ketiga apa nih? Yang ketiga ini konsistensi diri. Konsistensi diri. Apa itu? Ya maksudnya kalau konsisten itu kan harus terus menerus juga. Kalian belajar secara kontinu. Jadi jangan capek ya. Memang capek sih kalau kita belajar, tapi kalau kita udah ada niat itu pasti bisa. Betul. Kalau ada niat pasti bisa. Oke, tips yang keempat nih. Yang keempat itu kalian sudah mulai cari info. Nah biasanya tuh info itu semuanya tuh ada di mana aja kok teman-teman. Info di internet, info misalkan teman kita yang udah keterima. Nah kita tuh harus banyak menggali informasi gitu. Gak cuma belajar aja kan sih. Ya, yang menurutku ini tips yang ini tuh penting banget buat kalian, karena kalian tuh kalau mau daftar sesuatu kalian tuh harus dapetin informasi yang pasti gitu. Iya, jadi kan itu tidak salah jalan gitu loh kalau misalkan. Dan penting juga kalau misalnya nih ada OA grup di Line atau Telegram atau di WhatsApp yang grup CPNS, kalian bisa banget daftar di situ karena siapa tahu ada informasi tentang CPNS dan sebagainya. Iya, pokoknya pantengin info resminya. Thank you.